Nah, pertemuan hari ini sebenarnya kita akan mencoba mengkombinasikan atau mengintegrasikan apa yang sudah Anda pelajari, khususnya materi yang telah dipelajari selama UAS ya, mulai dari minggu ke-8 ya, 8. Tapi nanti kita bisa kaitkan dengan materi perkuliahan yang di UTS ya. Di situ ada beberapa bahan ya, kemudian ada materinya, kemudian ada contoh kuesioner, termasuk SPSS dan pengujian validitas dan reliabilitas yang nantinya akan menjadi project ya, akan menjadi bagian dari project Anda ya. Nah, saya mendapatkan update dari Pak Rahman, dosen yang mengajar minggu-minggu sebelumnya, terutama terkait dengan mata kuliah bahan sekual gitu ya, bahwa Anda sekarang memasuki tahapan pembuatan kuesioner ya, dan ada beberapa yang sudah konsultasi. Nah, harapannya di minggu ke-12 ini kuesioner itu draft kuesionernya itu sudah final, approval dari dosen pembimbing, kemudian sudah bisa disebarkan agar bisa memperoleh data. Nanti datanya akan kita olah untuk menjadi bagian dari analisis dan akan Anda presentasikan di dalam final project Anda untuk project QMS ya, seperti itu. Nah, untuk itu mohon sekiranya kepada teman-teman untuk mendaftarkan kelompoknya ya. Satu orang cukup satu, semua kan bisa lihat Zoom chat ya. Semua bisa lihat Zoom chat. Nah, Anda tolong tuliskan kelompok Anda ya, perwakilan kelompok Anda gitu, misalkan NRP ini kelompok berapa, kalau sudah ada nomor kelompok ya, kalau tidak ada Anda menamakan sendiri aja nomor kelompok 1, kelompok 2 dan seterusnya gitu. Dan tuliskan objek ya, objek untuk proyek Anda. Oh Bu, kami lagi meneliti tentang sekolah, kami lagi meneliti tentang rumah sakit, kami lagi meneliti tentang pabrik ini dan seterusnya. Ya, silakan untuk menuliskan di Zoom chat. Bu ini akan tunggu gitu ya, akan tunggu. Nah, perwakilan aja ya, satu kelompok cukup menulis satu. Jadi ada yang inisiatif untuk menuliskan di Zoom chat-nya, seperti itu. Termasuk kalau misalkan link itu ya, link Google Form untuk kuesionernya sudah jadi ya, Anda bisa sekaligus posting di situ. Jadi kita di sini nanti ada 4 bahan, integrasi SQL, Kano, dan GFD yang menjadi pokok pembahasan kita hari ini. Kemudian pengujian validitas dan reliabilitas, kalau sempat kita masuk, kalau tidak sudah ada slide ataupun nanti recordingnya bisa kita berikan. Ini kuesioner menjadi output salah satu output pertama hari ini, dan ini adalah software SPSS yang nantinya akan coba kita fasilitasi ya, seperti itu. Setiap kelompok apakah sudah ada software SPSS-nya ya? Jadi bisa, kelompok 1 sudah ada. Salah satu dari 4 anggota kalau sudah ada bilang, Bu, kami sudah ada ya. Semacam survei saja ya. Ini kami masih tunggu 2 kelompok yang lain ya, yang belum melakukan pendaftaran ya. Oke. Nah, sebelumnya mau teknik industri, mau teknik kimia, maaf ya tadi saya manggil sampai setengah ya. Setelah lapak keluar itu ada beberapa lagi ya. Ada Sarah ya, ini Sarah dari teknik kimia ya? Bukan Bu, dari biotek Bu. Oh, dari biotek ya, ya. Oke. Kayaknya yang dari luar sudah Bu ini sapa semua nih, dari luar TI maksudnya. Ya, termasuk ada Maria, Felix, Sarah sama Amir kalau nggak salah seperti itu. Kayaknya ada satu lagi deh. Ya, ini apa ini? 18 ini. Ini Feli 0061. Ya, ada satu lagi. Ini beberapa ya. Nah, yang lainnya sudah dari TI ya. Nah, ISO ya. Jadi itu saya meng-highlight yang disebut sebagai ADEN, bahwa di dalam ISO 9001
kita mencoba berpikir secara sistem ya, berpikir secara sistem. Mau teknik apapun kita, kebiasaan untuk berpikir sistem itu penting gitu. Dalam arti ketika kita menyelesaikan suatu masalah, itu kita melihat bahwa ada keterkaitan antar section ya. Kemudian sistem itu running dengan konsep berpikir PDCA, konsep logika berpikir PDCA, adanya perencanaan, do, plan, adanya pelaksanaan do, kemudian adanya aksi ya setelah cek, adanya proses evaluasi, kemudian adanya proses cek, kemudian adanya action terhadap hasil ceknya. Jadi feedback terhadap hasil evaluasi seperti itu PDCA. Nah, logika PDCA ini bukan hanya filosofinya datang dari ISO ya, tapi kemana-mana ya. Kalau sekarang di perguruan tinggi lagi booming ya, kita melakukan siklus peningkatan mutu internal ya, namanya sistem penjaminan mutu internal atau SPMI itu lagi booming semua ya, lagi booming dalam arti pemerintah mendesak semua perguruan tinggi untuk melakukan SPMI, sistem penjaminan mutu internal. Nah, istilahnya itu sama ya, pakai PDCA cuma diganti-ganti lainnya aja kayak PPEPP. Jadi ada PPEPP, siklusnya itu mengikuti cara berpikirnya PDCA atau punyanya Deming ya. Kemudian Aden juga menyebutkan klausul 4 sampai klausul 10 ya, di cara berpikir sistem tersebut ya, cara berpikir sistem tersebut, cara logika PDCA itu dibangun dalam klausul 4 sampai klausul 10, di mana Aden tadi menyebutkan konteks organisasi sampai ke peningkatan yang dilakukan secara sistem ya, seperti itu. Kemudian ada satu hal lagi yang disinggung, yaitu kepuasan pelanggan ya. Jadi salah satu fokus dari orang yang menerapkan atau perusahaan yang menerapkan ISO itu adalah kepuasan pelanggan. So if you are offer two option gitu ya, dua perusahaan atau dua produk ya, katakan binaan Bu ini misalkan produk sambal ya, sambal buatan Indonesia, Surabaya. Surabaya kan terkenal produk sambalnya ya. Mungkin di sini ada yang suka makan sambal ya. Kalau Bu ini harus ada sambal setiap hari di atas meja gitu ya, karena suka makan sambal. Nah, ketika Anda mendapatkan sambal, membeli sambal, kemudian Anda baca, oh ini perusahaannya dari ber-ISO, kemudian sambal merek lain tidak ber-ISO, maka Anda secara alamiah bagi mahasiswa yang sudah pernah mengikuti mata kuliah ini, mereka akan secara otomatis bahwa oh lebih baik saya menggunakan atau membeli produk yang ber-ISO. Ya, begitu juga universitas ya. Universitas yang menerapkan sistem ISO dan tidak gitu. Anda sebagai pelanggan yang cerdas, Anda akan memilih universitas-universitas yang sudah menerapkan ISO ya, ISO khususnya 9001 yang terkait dengan mutu ya. Karena apa? Karena ada jaminan kepuasan pelanggan yang diberikan ya, ada jaminan kepuasan pelanggan yang diberikan dan ISO itu nggak murah gitu ya. Jadi effortnya besar, usaha yang dilakukan untuk mendapatkan sertifikat ISO itu effortnya besar ya. Ada perubahan di karyawannya, di sistemnya dan seterusnya. Jadi tidak heran kalau kita sebagai pelanggan yang cerdas akan memilih institusi atau organisasi yang sudah melakukan menerima atau mendapatkan pengakuan sertifikasi ISO ya. Oke. Nah, kepuasan pelanggan nanti akan kita highlight dan kita kaitkan ya, kita kaitkan dengan soft qual gitu. Oke, Aden terima kasih. Saya minta 2 lagi ya untuk memberikan apa yang Anda ingat dari hasil pembelajaran soft qual dan Kano supaya Bu ini masuknya baru bisa tune in gitu ya. Bu ini tunggu lagi ya, semakin Anda cepat berpartisipasi maka perkuliahannya akan semakin lancar gitu. Bu ini akan tunggu apa yang Anda ingat dan Anda pelajari di soft qual atau Kano supaya Bu ini bisa mengkaitkan ya, mengintegrasikannya untuk pertemuan hari ini. Bu ini tunggu. Tadi ada statement yang mengatakan bahwa menarik yaitu soft qual service itu susah dikuantifikasikan, tapi lewat soft qual kita bisa mengkuantifikasikan ya, mengkuantifikasikan sehingga kalau misalkan Bu Yeni nunjukkan ya seperti ini materinya ya. Ya, ini mengingatkan Anda ya, mengingatkan Anda kembali ya. Ini adalah salah satu skemanya dari soft qual ya. Semoga Anda masih ingat kembali ya, seperti itu.
Ya. Nah, kalau tidak kita akan mereview sebentar ya. Di sini akan meng-highlight beberapa hal. Yang pertama adalah kita tujuannya adalah mengukur kesenjangan ya, kesenjangan antara yang kita sebut sebagai persepsi dan ekspektasi ya. Jadi di sini dikatakan tadi, jadi sekarang Softqual ini berbicara tentang kualitas layanan ya. Kualitas layanan. Jadi kualitas bukan di produk tapi di service ya. Karena apa? Karena banyak sekarang jadi ada satu apa namanya konsep baru yang sekarang lagi booming yang disebut sebagai PSS ya. Product, Service, System. Nah, sekarang banyak orang yang bergerak ke sini bahwa dalam arti dulu mereka cuma jual produk, tapi sudah tidak ini ya, sudah tidak bisa fokus ke produk aja, mereka tambah service ya. Contohnya misalkan kita beli mobil ya Toyota gitu. Dulu mereka cuma jual produk. Sekarang mereka juga mengkoordinir sedemikian rupa servisnya ya. Jadi free service, kemudian kayak kemarin Bu ini apa namanya Toyotanya ada dapat surat ya recall ya untuk boleh ganti mesin tertentu ya, karena berdasarkan penelitian mereka mereka ada semacam mesin yang agak cepat rusak gitu untuk merek mobil tertentu. Jadi di recall Bu ini bisa ganti free tertentu untuk komponen atau peralatan tersebut ya. Jadi banyak manufaktur yang sekarang tidak hanya jualan produk, mereka shifting ya, memikirkan service apa yang bisa mereka berikan ya. Kebalikannya mereka yang berada di service ya, mereka yang berada di service mulai apa namanya switching ke barangkali ada produk yang bisa saya tawarkan ya. Contoh sederhananya misalkan servis AC gitu ya, servis AC. Mereka cuma bersihin AC itu selama-lama mereka mikir oh khususnya Ubaya ya AC-nya banyak ya servis AC. Kemudian mereka mulai menjual gitu. Ubaya butuh AC portable enggak untuk wisuda gitu. Kita punya boleh nyewa gitu kan. Terus apa namanya? Kita juga punya peralatan-peralatan yang lain ketika dibutuhkan pada saat servis gitu. Boleh beli dari kita. Jadi banyak yang sekarang sudah berpikir ke sana bahwa produk dan service dua hal yang agak sulit dipisahkan. Ya, termasuk precious ya lapak precious. Kalau lapak precious itu misalkan ke service ya, service apa namanya langganannya prosesnya bisa lebih cepat gitu kan. Tapi ada produk yang mulai dijualkan di sana. Nah, kualitas layanan. Kita membahas kualitas layanan dengan menggunakan Softqual, di mana kualitas layanan yang teridentifikasi, terukur dengan baik, kita harapannya bisa mengarah ke yang kita sebut sebagai kepuasan pelanggan. Ini yang tadi disebut sebagai ADEN tadi, bahwa ini menjadi salah satu fokusnya ISO ya. Jangan berbicara tentang ISO kalau perusahaannya tidak mengenal yang disebut sebagai kepuasan pelanggan gitu. Sehingga tidak heran kalau Anda di Ubaya kepuasan Anda menjadi salah satu hal yang kami pentingkan, termasuk bagaimana mensurvei Anda, ya apa kebutuhan Anda gitu ya, apa harapan Anda ya. Jadi starting point-nya adalah kepuasan pelanggan lewat analisis kualitas layanan adalah kita harus mengetahui harapan ya, harapan dari pelanggan kita. Ya. Nah, kalau kualitas layanan lebih fokus ke mengkuantifikasikan dan mengukur ya antara harapan dan persepsi. Jadi Anda akan mengenal di sini ada harapan, ada persepsi ya. Ini yang Anda harapkan, ini yang Anda rasakan ya. Jadi harap dan rasakan. Nah, ketika ini kita hitung sedemikian rupa, muncullah jika ada perselisihan di antara ini, maka kita sebut sebagai adanya gap. Nah, gap ini yang kemudian menjadi salah satu fokus penelitian dari fokus apa ya dari kualitas layanan yang kita sebut sebagai kesenjangan. Nah, usually kita menamakannya dia gap 5. Kenapa Bu sampai ke gap 5? Iya, gap 5 ya. Jadi kalau Anda baca Softqual gap 5, yaitu fokusnya di sini ya, fokus dari perspektif customer ya. Jadi dari kita ngukurnya dari perspektif customer, apa yang Anda harapkan dan apa yang Anda rasakan. Kemudian model Softqual, Bapak Softqual itu adalah parasuraman ya. Parasuraman. Beliau tahu banget bahwa kepuasan pelanggan yang diukur lewat gap ini tidak mungkin
gap itu ada muncul jika perusahaannya memanage dengan baik ya, memanage dengan baik. Jadi ya kalau kita di prinsip quality management ya, manajemen kualitas. Jika kita punya tim ya, kita adalah ketua gitu kan. Kita punya tim kita tidak bisa beroperasi dengan baik itu. Itu salahnya ketua gitu ya, salahnya ketua, salahnya manajemen. Jika sebuah perusahaan karyawannya kurang termotivasi gitu kan, tidak bisa mencapai target dan seterusnya. Itu quality management prinsipnya adalah there's something wrong on the management team ya. Jadi ada kesalahan di tim manajemennya. Ada sesuatu yang harus dibenah di tim manajemen. Itulah kenapa orang-orang yang berada di manajemen middle management atau manajemen up, mereka akan mendapatkan bayaran yang lebih tinggi ya, karena tanggung jawabnya lebih tinggi. Begitu juga ya dengan Anda yang dipilih menjadi ketua panitia, ketua ini ya, Anda diberi kepercayaan ya yang tidak diberikan kepada orang lain gitu. Nah, kepercayaan itu adalah wujud untuk Anda berlatih gitu ya. Hal yang sama juga saya sampaikan kepada anak perempuan saya gitu ya, ketika dia terpilih menjadi ketua tim untuk melakukan tugas ya, tugas proyek membuat game. Coba bayangkan, anak SMP kelas 2 sudah buat game gitu ya. Jadi mereka banyak bahasa sintaksisnya, dia stressful banget. Dan dia anggota timnya tidak mau bekerja ya, terus kita kasih tips-tipsnya gimana. Nah, akhirnya ya hasil kerjanya mendapat apresiasi gitu. Nah, itu proses pembelajaran. Tapi kalau di industri ya, this is adalah pelanggan kita. Kemudian if something wrong with the gap ya, artinya ada kesenjangan yang terlalu besar antara persepsi dan harapan, maka itu bisa ditelusuri ya, ditelusuri di manajemen atau di perusahaannya. Nah, itu bisa ditelusuri lewat gap 1, gap 2, gap 3, dan gap 4 ya. Jadi itulah alasannya kenapa Anda menggunakan gap 5 di sini, karena gap 5 itu adalah ekornya ya. Jadi efek ya domino dari gap 1 sampai gap 4 ya. Di mana gap 1 sampai gap 4 itu ada penjelasannya. Nah, sebelum Bu ini ke penjelasan di sini ya, Bu ini akan bertanya kepada Anda dulu ya. Apa harapan dan persepsi ya, apa harapan dari Anda gitu, apa harapan dari Anda dan persepsi Anda, apa Anda rasakan gitu. Sembarang ya, Bu ini boleh milih sembarang ya. Jadi Bu ini milih dari kelompok, misal McD, kelompoknya Maria deh, ada 2 ya, Maria sama Fakatur gitu McD. Ya, ini stop share dulu ya. Jadi ini adalah beberapa atribut layanan. Jadi kalau kesesuaian gambar dengan produk mungkin ke aspek reliability ya, reliability atau tangible. Kayaknya reliability ya. Kalau apa namanya pelayanan yang cepat itu bisa ke responsiveness atau reliability. Reliability kayaknya banyak yang disebutkan di sini itu adalah masuk ke reliability. Kalau responsiveness itu adalah yang disebutkan Amir tadi ya, apa respon pelanggan, respon dari manajemen ketika pelanggan menanyakan sesuatu ya. Contohnya misalkan, oh ini kok sendoknya nggak ada, kita minta sendok. Atau kita lagi mau take away gitu, minta kresek, kita di samping kasir lama gitu nggak direspon gitu. Nah, itu masuk ke responsiveness ya. Kalau tangible dan yang lainnya ya, tangible sesuatu yang terkait dengan misalkan ketersediaan tempat duduk gitu kan, kenyamanan dari ruang tunggu atau ruang makan ya, empati, apa namanya, kita di greeting enggak ya, kita merasa diterima. Nah, ini biasanya wujudnya adalah greeting. Selamat datang di Indomaret, selamat datang di Pizza dan seterusnya. Assurance adalah rasa nyaman gitu ya, rasa aman, rasa aman ya. Nah, ini pakemnya ya, ini pakemnya Tera ini. Tapi sekarang dengan berkembangnya penelitian-penelitian SEFQUAL itu sudah merambah ke berbagai aspek ya. Jadi ada pendidikan, ada hotel, ada restoran, kemudian ada termasuk online yang seperti disebutkan Ishak tadi, Precious Ishak tadi. Sehingga Tera ini sudah mengalami modifikasi ya. Modifikasi. Jadi Ibu ini sekarang lagi membimbing juga yang apa namanya SEFQUAL Halodoc sama Alodokter gitu. Ya, itu sudah nggak pakai Tera. Ya, sudah nggak pakai Tera, mungkin tidak relevan gitu ya. Pakainya apa namanya? Accessibility gitu, karena berbicara tentang bagaimana kemudahan penggunaan ya,
dan macam-macam gitu. Jadi dimensinya beda. Kalau berbicara tentang pendidikan ya, berbicara tentang pendidikan, dimensinya juga beda ya. Di situ ada kurikulum yang ditanyakan ya. Kemudian di situ juga ada tanya akses lokasi dan akses informasi ya. Jadi bukan atau dengan kata lain daerah yang sudah diekspansi ya. Nah, di sini persepsi dan ekspektasi itu biasa diukur dengan menggunakan skala Likert ya. Jadi skala Likert. Ya, skala Likert-nya itu ditanyakan. Jadi ada yang menggunakan skala Likert 1 sampai 5 ya. Ada yang menggunakan 1 sampai 7, 1 sampai 9 gitu. Ini yang golongan yang menggunakan angka ganjil. Ya, tapi ada juga yang menggunakan skala Likert genap ya, 1 sampai 4. 1 sampai 6 ya, ini yang beberapa yang paling umum. Nah, 1 sampai 4 ini yang Bu ini sering pakai sekarang ya, karena apa? Karena kalau ganjil ya, izin Bu ini ke slide berikutnya ya. Nah, ini. Nah, jadi nanti setiap atribut layanan tersebut ya, ini tadi atribut layanan, setiap atribut layanan tersebut, jadi setiap kelompok wajib merumuskan 10 atribut layanan. Wajib ya, wajib. Contohnya tadi sudah ada 3 gitu ya, 3 yang kita sebutkan untuk MACD ya, Anda boleh pakai atau Anda boleh ganti, boleh ya, terserah ya. Nah, atribut layanan, kemudian untuk harapannya ditanya dengan skala Likert, di sini menggunakan 1 sampai 5 ya. Nah, kenapa Bu ini tidak suka yang ganjil ya? Karena orang Indonesia suka yang di tengah-tengah ya, suka yang di tengah-tengah. Bukan orang Indonesia lah, rata-rata semua manusia gitu ya. Itu sama seperti distribusi normal ya. Jadi nilai tengah itu selalu lebih banyak distribusi normal. Artinya kalau Bu ini punya nilai ujian Anda ada nilai 40 sampai 100 gitu. Banyak yang jatuh di tengah-tengah gitu. Begitu juga umur, pendapatan dan seterusnya. Jadi banyak mengikuti distribusi normal. Jadi orang karena cenderung memilih di tengah-tengah ketika mereka malas untuk membaca atribut layanannya, mereka centang aja angka 3 semua. Nah, itu bisa mengganggu hasil dari analisis kita gitu. Sehingga Anda boleh gunakan 1 sampai 4 atau 1 sampai 6. Kalau 1 sampai 4 dia dipaksa untuk memilih ya. Jadi kalau 1 sampai 4 itu 1, 2, 3, 4 ya. Jadi dia harus memilih kiri atau kanan. Biasanya 1 itu digambarkan jelek, 2 itu ini 1 ini ya ada keterangannya ya. Ini sangat tidak diharapkan, sangat tidak setuju ya. 2-nya tidak setuju ya. Ini biasa saja. Kemudian ini setuju, ini sangat setuju ya. Sangat setuju dengan apa? Dengan statement tersebut ya. Jadi ketika kita tanya atribut layanannya tadi di sini ada kecepatan dalam penyajian. Nah, ini sama seperti AR2 ya. AR2-nya yang disebutkan oleh timnya Maria dan kawan-kawan ya. Bagaimana kecepatan dalam penyajian? Ya, tadi Sarah ya yang jawab. Nah, kita tanya harapannya Sarah apa? 1 sampai 5. Ini tingkat harapannya. Seberapa tinggi? Iya Bu, bagi saya karena saya sudah menyebutkan itu sebagai salah satu yang saya harapkan, maka ada tingkat harapan di situ ya. Sarah, kira-kira kalau 1 sampai 5 dari sangat tidak diharapkan sampai sangat diharapkan, Anda memberikan angka berapa, Sarah? 5, Bu. 5, oke. Ya, begitu ya guys, ya 5. Sangat diharapkan bagi Sarah gambar boleh tidak sesuai gitu ya. Menu boleh tidak tersedia, tapi saya pokoknya aku pesen apa cepet dan gitu. Nah, itu sehingga dia kasih angka 5 gitu kan, angka 5. Untuk yang hal yang lain mungkin bisa muncul 5. Nah, persepsinya setelah Anda makan McD beberapa kali gitu ya. Nah, kita hanya boleh menanyakan kepada pengisi dalam hal ini responden kita adalah orang yang pernah ke sana ya, sehingga dia bisa punya persepsi ya, punya persepsi. Nah, Sarah persepsinya apa? 1 sampai 5. Sangat tidak atau ini sangat kecewa banget sampai sangat bagus. Persepsinya 3, Bu. 3. Oke. Ya, 3 ya.
Jadi di sini akan muncul gap ya. Ini gap secara satu orang ya, secara satu orang. Jadi kita punya responden pertama ini angka 5, ini angka 3. Jadi kalau kita cari persepsi dikurangi ekspektasi berarti 3 dikurangi 5. Ketemunya minus 2. Jadi kalau ketemu minus itu berarti keluarnya gap negatif ya. Keluarnya gap negatif berarti untuk atribut tersebut dalam satu orang itu negatif ya. Kalau 10 orang ya sama aja, ini tinggal dicari rata-ratanya dari 10 orang, ini tinggal dicari rata-ratanya dari 10 orang, persepsi masing dari 10 orang, ekspektasi dari 10 orang, kemudian dihitung selisihnya. Itu kita akan mendapatkan nilai gap ya, nilai gap. Ya, saya rasa gampang kan ya. Nah, untuk kuesioner Anda yang bagian SQL, jika Anda belum menyusun seperti ini, silakan disusun ya. Kalau sudah disusun atributnya, cara penamaan atributnya, kemudian itu kalau belum silakan direvisi ya. Harapannya dalam minggu ini ya hari ini kuliah terakhir gitu ya. Anda sudah final kuesionernya. Final atau tidaknya menjadi bagian dari ini ya, bagian dari penilaian ya, penilaian. Jadi link kuesioner yang dibuat dalam Google Form itu bisa dikirimkan ya, bisa dikirimkan. Bu ini sudah WhatsApp, sudah email ya, sudah email kepada Anda nomor WA Bu ini, atau Bu ini tulis sekarang di sini ya. Bu ini tunggu linknya ya, link WA-nya. Ini WhatsApp. Kalau mahasiswa TI Link sudah. Google Form, Kak Bu. Iya, link Google Form sudah pernah diminta Pak Rama untuk kumpul. Oh iya, soalnya Ibu typo tadi. Oh, Bu ini typo apa ya? Link WA tadi katanya. Oh, maksudnya gini, ini ada WA-nya Bu Yeni di Zoom, itu nanti dikirimkan link Google Form-nya kalian ke WA-nya Bu Yeni, ya. Oke, Ya. Bu. Ya, jadi link Google Form kalian yang sudah ini sesuai dengan nomor kelompok di atas ya, kelompok 1.2 MACD ini link Google Form-nya apa, kirimkan ke WA-nya Bu Yeni. Nomor WA-nya Bu Yeni ada di sini ya. Sehingga kalau misalkan Anda Bu Yeni pernah di situ ya, oh Bu Yeni pernah pakai pernah ke MACD juga, pernah menggunakan Bukalapak apalagi chat time gitu kan. Bu ini juga bisa isi gitu ya. Tapi kalau misalkan Leko, misalkan Bu ini belum pernah, atau Lapak Precious ya, mungkin Bu ini belum pernah pakai gitu kan, ya Bu ini nggak bisa isi. Jadi Bu ini cuma monitor kuesionernya saja ya, seperti itu. Ya, so apa yang di-highlight dari sini? Satu, kita menggunakan skala Likert untuk mengukur harapan dan persepsi. Yang kedua adalah atribut layanannya. Atribut layanan ini dapatnya dari mana gitu? Bu ini akan bertanya lagi ke yang lain ya, grup yang lain ya. Lilis, kelompoknya Lilis, Lion Air. Iya Bu. Ya, teman-teman yang lain bisa untuk kameranya ya, Bu ini biar kenalan. Siapa aja kelompoknya Lilis? Salah satu atribut layanan di dalam Shopee itu adalah kesesuaian antara barang yang diterima dengan gambar produk yang ada di aplikasi gitu. Nah, menurut Anda itu masuk kategori yang mana? Apakah A, M, R, O, Q atau I? Chris. Menurut saya A, Bu. Menurut Anda atraktif ya? Ya, seperti itu. Ya. Baik, jadi tujuannya Kano itu nanti untuk mengklasifikasikan ya, untuk mengklasifikasikan CR-nya Anda menjadi 6 kategori tersebut ya. Kenapa? Karena biasanya penelitian yang berjalan itu Anda kan cuma 10 CR ya. Ya. Kalau para suraman sendiri bapaknya ini dia dari 31 ya, disederhanakan menjadi 22 atribut layanan ya. Dan mostly ketika customer ditanya kayak Maria kita tanya atau Sarah kita tanya harapannya apa, 5, persepsinya 3. Mostly orang kalau ditanya harapan dan persepsi, usually persepsi mereka akan far away dari harapan gitu ya. Jadi keluarnya gap negatif semua ya, gap negatif semua ya.
Dan akhirnya kalau gap negatif semua, kalau katakanlah kita bukan 31 ya, Bu ini pernah bimbing, ada yang sampai 35 ya. Ini. Kemudian semuanya gap negatif. Jadi kita agak bingung untuk menentukan fokus perbaikannya. Kalau semua kita perbaiki, resources kita nggak cukup dong ya. Maksudnya resources itu uang, waktu. Chris, Reynaldo sama Yusuf, terima kasih. Kalau misalkan Anda lebih nyaman off cam, silakan off cam. Ya, apa namanya? Lebih ini kan, kita butuh resources kan, waktu, resources itu bisa uang, waktu dan seterusnya seperti itu. Nah, kita harus menentukan fokus gitu kan. Nah, fokusnya seperti apa? Fokusnya adalah kita mencoba mengkategorisasi ini menjadi beberapa kategori. Jangan-jangan nanti ada kategori A 5 ya, 5 CR ya. Kemudian yang kategori M ada 15 CR. Sisanya adalah kategori O ya, ada sekitar 10 CR. Ya, terus apa namanya indifferent 5 CR ya. Nah, untuk konsepnya ini silakan dibuka-buka lagi ya, dibuka-buka lagi ya. Nah, di mana kita tahu bahwa kita mencari sesuatu yang atraktif ya, cari yang sesuatu yang atraktif ya. Atraktif itu kalau dia tidak ada, nggak apa-apa. Tapi kalau dia ada, customer merasa surprisingly ya, customer merasa surprise banget gitu. Kalau Mas Pi kebalikannya, kalau dia ada biasa-biasa saja. Tapi kalau dia tidak ada, orang bisa mangkel banget gitu ya. Ya, seperti itu. Nah, ini supaya orang tidak subjektif, sekali lagi, Profesor Noriaki Kano merumuskannya secara sistematis ya. Jadi dia menggunakan tabel evaluasi Kano yang membreakdown pertanyaan menjadi fungsional dan difungsional, kemudian nanti ditanya dengan menggunakan skala Likert ini, skala Likert 1 sampai 5, lalu ketemu hasilnya ya, ketemu hasilnya. Nah, teknisnya sudah disampaikan minggu lalu. Bu ini lebih fokus kepada kuesioner Anda dan bagaimana mengintegrasikannya ya, seperti itu. Ya, oke, Bu ini kepengen cerita ya yang maksudnya atraktif itu ya. Yang maksudnya atraktif ya. Jadi Anda kan mungkin pernah naik pesawat ya. Nah, naik pesawat gitu. Terus kemudian apalagi Bu ini waktu S3 itu kan PP Depok ya, Depok Surabaya. Jadi kita menikmati beberapa brand pesawat gitu beserta ketepatan, dan mostly banyak Citylink karena harus turun di Halim Perdana Kusuma Jakarta, paling dekat dengan UI gitu, seperti itu ya. Tapi I have something to tell you that kalau tadi mengacu kepada pengalaman yang disampaikan oleh Sarah, bahwa usually orang memiliki harapan yang lebih tinggi daripada persepsi ya. Keluarnya adalah gap negatif ya. Ya, tapi gap positif itu mungkin juga bisa terjadi. Gap positif itu juga mungkin bisa terjadi ya. Gap positif itu adalah, dan sangat jarang ya. Jadi gap positif itu adalah ketika P dikurangi E, negatif itu terjadi kalau persepsi lebih tinggi, lebih rendah daripada ekspektasi. Kalau positif, persepsi lebih tinggi daripada ekspektasi ya. Jadi kita pernah punya pengalaman ketinggalan pesawat ya, bukan ketinggalan pesawat. Jadi pesawat SQ ya, punyanya Singapura ya. Jadi apa namanya ini suami saya sendiri itu cerita. Jadi dia kan bergerak di bidang retail komputer kan, sehingga kita sering diundang oleh toko-toko perusahaan-perusahaan komputer untuk rapat atau meeting ya, namanya supplier gathering ya, ya. Jadi misalkan XP ya, Asus ya, kemudian lagi booming misalkan Lenovo gitu dan seterusnya. Nah, ini biasanya mereka punya apa namanya supplier gathering, karena retail komputer itu kan membantu mereka menjual ke end user gitu. Tapi sekarang karena perkembangan teknologi industri 4.0, banyak yang langsung bypass ke end user ya lewat aplikasi online gitu ya. Jadi banyak retailer yang
supply chain yang di tengah-tengah ya. Jadi ini adalah manufaktur, kemudian ini ada supply chain wholesaler, kemudian retailer, baru ke end user. Nah, sekarang banyak manufaktur langsung ke end user. Nah, supply chain yang di tengah ini dibabat habis semua gitu ya. Seperti itu ya. Tapi ya begitulah karena perkembangan teknologi gitu kan. Nah, tapi masih ada kok di tengah-tengah ini yang bisa hidup gitu ya. Contohnya ya bisnisnya suami Bu ini gitu ya. Nah, mereka melakukan undangan untuk bertemu di Thailand gitu ya. Jadi di satu kota itu transportasinya kita kayak raja, kita naik gajah gitu ya, gajah gitu. Jadi mereka naik SQ ya dari Surabaya, diundang dulu ke Jakarta, kemudian Jakarta ke Singapura ya, Singapura baru ke Thailand seperti itu. Nah, lupa ya. SQ itu punya low end-nya, Silk Air ya, seperti Garuda. Garuda itu kan premiumnya ya. Maksudnya second grade-nya itu kan Citylink ya. Jadi orang kalau nggak bisa duduk Garuda terlalu mahal, mereka duduk Citylink dengan performanya hampir sama, ketepatan on schedule yang hampir sama, layanan lah. Jadi mereka punya manajemen yang hampir sama. Jadi dari Thailand itu naik Silk Air kembali ke Singapura, dari Singapura ini baru naik SQ, entah kembali ke Jakarta atau langsung ke Surabaya ya, atau dari Jakarta naik Garuda ke Surabaya ya. Jadi ini tidak langsung ya, seperti itu. Nah, problemnya adalah satu pesawat Silk Air yang mengangkut supplier-supplier dari Indonesia rapat di Thailand itu pada delay gitu ya, sehingga mengakibatkan perjalanan dari Singapura ke Jakarta itu batal ya, pakai SQ batal. Jadi ini misalkan jam 7 malam ya, harus berangkat sampai di Jakarta jam 8 malam, terus jam 8.30 malam sampai ke Surabaya jam 10 misal seperti itu, tapi pakai Garuda. Nah, problemnya Silk Air-nya telat gitu ya, Silk Air-nya telat nggak 7 malam. Dia 7.30 baru sampai ke Singapura, sehingga flight Singapura ke Jakarta kan nggak jadi tuh. Terus kemudian Jakarta ke Surabaya batal semua, Garuda batal semua gitu kan. Terus gimana? Anda perasaannya gimana kan? Jadi harapan kita kan ya at least SQ membantu kita lah untuk terbang pulang gitu kan, terbang pulang. Kalau dia kan cuma bertanggung jawab di Jakarta aja kan, karena penerbangan dia kan dari Singapura ke Jakarta gitu. Ya itu harapan kita ya, harapan kita. Maksudnya secara passenger umumnya ya Anda yang mengakibatkan Silk Air yang telat, bukan salah kami gitu ya. Belum bertanya bagaimana orang yang dari Jakarta ke Surabaya itu Garudanya sudah lewat gitu kan, sudah tidak punya tiket pesawat Garuda. Kalau SQ gantiin Singapura ke Jakarta, Jakarta Surabayanya kita harus mikir sendiri gitu kan, karena dia tidak bertanggung jawab karena kita naiknya Garuda, seperti itu hilang gitu. So ini apa yang Anda harapkan adalah at least kita bisa segera pulang dari Jakarta. Nah, apa yang diberikan oleh SQ ya menarik banget gitu ya. Jadi mereka tahu banget sequel gitu ya. Mereka tahu banget ekspektasinya orang dan they perform ya over the expectation ya, over the expectation. Sehingga tidak heran kalau SQ itu mendapat award ya, brand award gitu. Nah, ini yang diterima oleh suami Bu ini. Satu, dia ngomong, oke, kami minta maaf ya, penerbangan dari Singapura ke Jakarta, Jakarta, Surabaya, hangus semua gitu. Kami gantikan tiketnya. Tapi tiket itu ke Jakarta ada malam ini jam 9. Sampai Jakarta saja. Surabaya nggak ada. Yang Surabaya harus besok. Ya. Terus kalau Anda jadi suami saya, Anda pasti milih kan? Ya ngapain aku ke Jakarta gitu kan, mending langsung ke Surabaya, pakai SQ langsung ke Surabaya, tapi besok gitu kita harus stay 1 malam di Singapura gitu kan. Terus dia ngomong, oke, baiklah kalau begitu kami memilih yang SQ langsung Surabaya. Oh hore, kita nggak usah mikir Jakarta Surabayanya pakai apa, siapa yang gantiin Garuda tersebut, SQ menanggung semua. Oke, baik. Sudah besok Pak penerbangan SQ dari Singapura ke Surabaya jam 10 pagi misalkan gitu. Oke, udah malam kan kita mikir kan, kita tidur mana nih? Changi Airport mah banyak yang bisa kita tidurin di situ kan, bioskop, nah terus kemudian parknya gitu ya, itu 10 bandara terbaik di dunia ikan kan ya, tinggal di Changi Airport kan nggak apa-apa gitu kan.
pagi bisa nonton streaming di bioskopnya full gitu kan. Tapi si SQ-nya ngomong enggak gitu. Kami sudah menyiapkan hotel bintang 4 ya. Bapak silakan ke hotel gitu. Wah, bintang 4 Rek, gitu kan ya, seperti itu. Oke, sudah kan? Selesai kan? Terus gimana perjalanan ke hotelnya? Wong kita belum tahu itu hotelnya di mana gitu. Oh, gak apa-apa Pak, kita sudah siapkan transportasi. You can imagine? Oke, transportasi. Selama dari meja SQ sampai keluar imigrasi, sampai ke transportasi mobil yang jemput, itu kita disapa, halo Bu Yeni, halo Pak Dedi. They know our name, ya. They greeting us as kita adalah satu pelanggan yang mereka ilfeel banget karena mereka mengakibatkan kita delay, tapi mereka nyapa dan imigrasinya lancar banget. Sepanjang jalan kita disapa, halo Bu Yeni, halo Pak Dedi, dan seterusnya. Sampai di mobil transportasi yang mengangkut kita ke hotel, dijemput pakai limosin, ya, limosin ya, can you imagine gitu ya. Nah, tapi sayangnya suami saya kan agak-agak kagok gitu kan ya. Terus dia ngomong, sudah nggak usah pakai limosin gitu kan. Oh kalau Bapak nggak mau pakai limosin, kami kasih tiket ini online taksi gitu, bisa langsung sampai ke hotel gitu. Terus dia pakai online tiket itu, pakai tiket taksi tersebut gitu. Ya sampai di Surabaya, Bu ini marah-marah ya. At least ya duduk dong di limosin gitu ya. Kapan lagi kita bisa duduk di limosin gitu kan? Ya itu pengalaman yang tidak perlu kita bayar, pengalaman yang kita dapatkan yang tidak perlu kita bayar seperti itu ya. Sampai di situ hotel bagus banget, sarapan pagi disediain, besok dijemput lagi ya sampai kita terbang. So itulah yang kita sebut sebagai gap positif ya. Jadi if a company already understand, sangat memahami terkait dengan self-care, mereka akan gampang banget memberikan layanan yang melebihi ekspektasi dari pelanggan gitu ya. Nah, terkait dengan Ishak gitu ya, Bu ini juga punya pengalaman bisnis gitu ya. Jadi Bu ini sekarang punya 2 penginapan yang salah satunya diteliti oleh mahasiswa Bu ini ya. Jadi bantu setup pakai perencanaan industri, itu sudah lulus ya gitu ya. Terus kemudian penginapan atau kos-kosan atau homestay gitu, satu di Surabaya, satu di Trawas gitu ya, seperti itu. Nah, itu ya kita gampang banget ya karena Bu ini sudah dosen di Self-Qual gitu ya. Jadi kita gampang banget untuk meneliti dan kita tahu bahwa kalau penginapan kita masuk ke dalam online travel agent ataupun hotel agregator seperti OYO maupun Red Doors ya, kita tahu kunci-kuncinya di mana ya. Salah satunya adalah mengejar rating gitu ya. Ya syukurlah karena kita tahu trik and tricksnya ya, kita tahu atribut layanan itu seperti apa, CR itu bisa dikategorikan mana yang atraktif, must be, one dimensional, let's do ya, kita tahu mana yang krusial, kita bekerja untuk itu gitu ya. Dan salah satu kalau bisnis yang kayak jasa seperti kita ya Ishak ya, itu rating sangat dibutuhkan ya. Jadi mouth to mouth marketing itu sangat dibutuhkan. Oke, jadi itu guys. Jadi kategorisasi. Nanti Anda akan mengkategori. Gimana caranya Bu? Kita bisa mengkategorisasi ya. Pertanyaan questionnaire-nya harus dibuat seperti ini. Ya. Jadi Anda harus mengubah setiap CR Anda menjadi 2 pertanyaan yang disebut sebagai fungsional dan disfungsional. I think Pak Rahman sudah menjelaskan. Contoh misalkan AR2 yang disebutkan oleh grup McD yang tadi Bu ini singgung, yang disebut oleh Sarah tadi, ya tadi sudah ada persepsi sama ekspektasi. Ini untuk sebuah AR atau CR itu diubah menjadi segmen fungsional dan disfungsional ya. Pelayanan disajikan dalam waktu yang cepat, itu fungsional. Pelayanan disajikan dalam waktu yang tidak cepat atau lama gitu. Ini disfungsionalnya. Kemudian skala Likert-nya bisa gunakan 1 sampai 5, tapi 1 sampai 5 ini beda ya, bukan seperti harapan dan persepsi ya. Jadi Anda harus menggunakan jangan menggunakan bahasa Inggrisnya ya, menggunakan bahasa Indonesianya saja. Pelayanan yang cepat. Contoh ya, saya tanya lagi ke Sarah. Sarah, halo? Iya, Bu. Halo. Ya. Jika pelayanannya McD cepat, apa yang Anda rasakan? Angka 1 sampai 5 menyatakan perasaan ini. Saya suka seperti itu, seharusnya seperti itu, netral.
saya masih bisa menerima dan saya tidak suka. Which one? Saya suka, Bu. Yang nomor? 1. Oh, harus 1. Ya, 1. Oke. Kalau misalkan pelayanannya ternyata tidak cepat, lambat gitu, apa yang Anda rasakan? Lambatnya bagaimana, Bu? Kalau lambat paling cuma beberapa menit, mungkin saya netral masih an. Tapi kalau sudah lama banget, saya nunggu berjam-jam, udah sampai ke angka 5. Itu statement yang bagus ya. Jadi persepsi ini adalah subjektif ya. Persepsi ini adalah subjektif. Jadi apa yang Anda pernah alami di sana? Ya, Anda pengalaman beberapa kali di McD gitu. Apa yang Anda alami di sana? Itulah yang menjudge Anda harus mengisi 3 atau 5. Seperti itu. Sarah, Oh iya, Bu. 3 atau 5 atau 4? 4. 4 ya, oke. Begitu ya guys, nanti teman-teman yang akan isi, coba bayangkan customer Anda harus disuruh isi ini dan atribut layanannya 33. Nah, Bu ini kembali ke slide sebelumnya. Jika 1 dan 4, maka tadi harapannya tinggi ya, persepsinya 3 ya, harapannya 5 gitu ya. Terus kemudian di sini itu fungsionalnya 1, disfungsionalnya 4. Bagi Sarah, atribut pelayanan yang cepat itu adalah kategori atraktif. Oke guys, seperti itu ya. Nah, Anda butuh informasi seperti itu, data seperti itu. Oke. Nah, setelah itu integrasinya gimana? Nah, integrasinya kita menggunakan seperti ini ya, menggunakan seperti ini. 830. Oke. Ya. Integrasinya adalah kita mencoba mengintegrasikan SQL dan Kano. Jadi pertama kita hitung rata-rata skor, kemudian rata-rata persepsi, lalu kemudian kita akan menghitung gap-nya, kemudian ini ditambah satu lagi tingkat kepentingan gitu ya, tingkat kepentingan. Tingkat kepentingan itu adalah satu parameter tambahan, tapi kayaknya di tempat Anda tidak ditanyain ya. Jadi setelah kita mendapatkan gap 5 ya, Bu ini nggak gunakan gap 5, gap itu P min E, maka Anda bisa menghitung skor kepuasan ya, skor kepuasan. Ya. Skor kepuasan ini diperoleh dari tingkat kepentingan. Tingkat kepentingan dikalikan gap tersebut. Skor kepuasan. Nah, skor kepuasan itu ada yang positif, ada yang negatif ya. Dipengaruhi oleh gap-nya. Tadi kalau gap-nya positif, itu berarti dia jadi kekuatan kita, strength. Ya. Kalau gap-nya negatif, dia jadi kelemahan kita. Ini yang mau kita perbaiki. Ya. Nah, mostly banyak yang jatuh di weaknesses. Imagine that you have 35 atribut layanan. Yang masuk di sini cuma 1. Yang di sini 34. Babak belur dong kita memperbaikinya. Maka masuklah peranan Kano di sini ya, peranan Kano di sini. Nah, Kano tujuannya untuk mengkategorisasi dia must be one dimensional atau indifferent atau atraktif. Ini kurang ya. Ini kurang atraktif saya. Ini ada atraktif 1 di sini ya. Ya, atraktif must be one dimensional indifferent. Jangan-jangan dari 34 yang dikeluhkan itu atraktif cuma 1, must be 1, one dimensional 1, 2 misalkan yang gampangnya. 30 indifferent, ya. Ekstrim loh ya. Indifferent itu artinya sebenarnya customer itu cuma ngomong doang. Aku butuh customer requirement ini, ya. Terus ketika diukur gap-nya negatif. Tapi ketika diterusuri pakai Kano, indifferent, artinya ada gak ada, itu bagi mereka itu samimawan, gak ada bedanya, ya. Contohnya misalkan HP untuk orang tua. Dikasih bisa WhatsApp, dikasih bisa get apps ya, Play Store dan seterusnya. Bagi dia, bagi orang-orang tua kita bisa telepon dan bisa SMS atau WhatsApp aja sudah cukup gitu ya. Nggak perlu berbagai macam Play Store ya. Apalagi kalau games gitu ya, bisa mengakibatkan orang tua kita lumpuh gitu ya, terlalu lama nunduk gitu kan, lama-lama kaku otot gitu seperti yang terjadi di mertuanya Bu Yeni gitu kan, seperti itu. Nah, ini ternyata dari 34 yang negatif 30 indifferent. Indifferent kita buang semua ya, ada gak penting ya, kita bisa fokus ke sini, attractive, must be dan one dimensional. Nah, cara mengintegrasikannya gimana? Cara mengintegrasikannya. Slide berikutnya.
Ya, seperti ini ya. Nah, setelah kita menghitung skor kepuasan, tadi ya, dan ketemu negatif, ya, skor kepuasan tersebut itu kita kasih bobot ya. Kita kasih bobot. Contoh ya, contoh misalkan 10 orang atribut layanan 2. Pelayanan, kita ngomong apa fast service ya. Tadi misalkan 10 orang itu menjawab persepsi 3, harapannya 5 seperti Sarah mewakili 10 orang misalkan. Gap-nya adalah -2 ya. Kemudian ditanya tingkat kepentingannya. Sarah boleh tanya lagi kalau fast service tingkat kepentingan bagi Anda. Apakah ini termasuk kepentingan 1 sampai 5? Kasih skala. Itu 5 sangat penting berarti ya, Bu? Ya, 5 sangat penting. Ya, Jadi kalau berarti di 5 ya, skala Likert 1 sampai 5 ya. Jadi jangan mispersepsi antara harapan dan kepentingan ya. Harapan itu yang kita harapkan gitu. Kita berharap ini. Tapi kadang yang kita harapkan itu kita anggap sama pentingnya, kadang yang kita harapkan itu juga nggak terlalu penting ya. Contoh harapan kami Bu, kuliahnya asinkronus saja, jangan jam 7 pagi gitu. Tapi tingkat kepentingan, tapi itu nggak penting-penting banget kok gitu. Nah itu bisa seperti itu ya. Jadi ini skor kepuasan, gap-nya -2, skor kepuasannya itu tingkat kepentingan 5 dikalikan anggapan Sarah mewakili 10 orang ya, atau 30 orang. -2 ketemu -10. Ya. Let's say ada AL3 dengan kondisi yang sama, gap-nya juga -2. Ya, skor kepuasannya juga 5. Total skor negatifnya, skor kepuasan customer-nya -10. Nah, ketika dipakai Kano, oh ternyata tadi kan kita ketemu untuk AL2 keluarnya atribut ya, atribut atraktif ya. Nah, ini dikalikan skornya itu menjadi nilai importance of what ya. Jadi what yang mau kita perbaiki. Saya ulangi ya, yang mau kita perbaiki tadi itu ke slide sebelumnya ya. Tadi ini ada tadi dari 35 atribut ya, misalkan skor kepuasannya yang skor kepuasan positifnya 1, yang negatifnya ada 34. Ini yang mau kita perbaiki what ya. Tapi kita kerucutin lagi ya. Kerucutin lagi ternyata ini atraktifnya ada 1, must be-nya 1, one dimensionalnya 2, indifferent-nya 30. Kita buang semua, sisa 4 gitu ya, sisa 4. Nah, ini akan menjadi what. Jadi kita butuh tahu ini yang mau kita perbaiki ternyata AR2 ya, ini kategori atraktif ya. Yang mau kita perbaiki AR3 ini ternyata kategorinya must be. Kemudian mau kita perbaiki lagi ada AR10 dan AR11 ini ternyata one dimensional ya. Nah, ini yang kita sebut sebagai what. Nah, untuk ke KFD, ke software KFD yang akan kita bahas minggu-minggu berikutnya, kita butuh skala bobotnya ya, bobotnya ini. Nah, bobotnya ini bisa dihitung dari tadi ini, lanjutkan ke slide berikutnya tadi ini ya. Jadi bobotnya itu adalah dari skor ini ya. Jadi bobotnya atau importance of what-nya ini yang masuk ke KFD itu dari skor kepuasan dikalikan bobot Kano ya. Jadi kalau tadi di -10, Kanonya 4, berarti bobot untuk atribut yang mau kita perbaiki itu jadi -40 untuk misalkan AL2 seperti itu. Ya. Nah, itu yang nanti akan dimasukkan ke what-nya sini. Nanti kita akan membahas lagi minggu depan yang terkait dengan KFD, HOK ya, HOK. Ya, itu integrasi yang kita harapkan guys, sehingga what is our expectation ya, apa yang diharapkan dari guru atau dari dosen ya terkait dengan mata kuliah ini di minggu ke-12 ya. Nah, minggu 11 ini minggu lalu kita berharap Google Form-nya sudah jadi ya, linknya bisa dikirimkan. Ini cek dulu sudah ada belum linknya. Oh, belum ada ya. Jadi jangan lupa dikirimkan ya.
Kemudian Google Form-nya sudah disebarkan ya, minimum 30 responden. Kenapa 30 responden? Karena ini merupakan syarat ya, syarat sebuah data bisa dianalisis dengan baik. Terus lakukan analisis validitas dan reliabilitas ya untuk mengukur gap 5. Kemudian minggu berikutnya kita akan lanjutkan dengan Kano dan kita akhiri dengan presentasi Kano dan GFG. Kita akhiri dengan presentasi. Jadi setiap minggu kita nyicil ya. Oke, sampai di sini dulu. Ada yang mau ditanyakan? Ya, kita akan menggunakan PASW statistik 18 ya. Mohon maaf di screen yang Bu ini sudah kelihatan PASW statistik 18? Sudah, Bu. Oke, ya, thank you. Nah, ini di slide sudah ada ya guys. Ini pengenalan SPSS itu ada langkah-langkahnya ya. Caranya mengisi dan seterusnya. Ini kelihatan banyak slide-nya, tapi you see we can do it in 10 minutes ya. Kemudian ini juga ada pengujian validitas dan reliabilitasnya ya. Teorinya bisa baca di sini ya. Kenapa kuesioner harus diuji dulu validitas sama reliabilitas ya. Sudah valid dulu ya. Seperti kalau di biotek atau di apa ya, sistem informasi ya. Kalau biotek misalkan Anda melakukan alat tes gitu. Alat tes Anda harus valid dulu. Baru datanya bisa dipakai untuk menentukan apakah hasil eksperimen kita itu bisa berguna atau tidak. Begitu juga sistem informasi ketika Anda merancang satu aplikasi itu harus valid dulu ya, valid dulu apa namanya, misalkan kita berharap kalkulator gitu bisa menghitung 2 kali 2 sama dengan 4 ya. Ketika kita buat bahasa sintaksnya atau bahasa programnya. Keluar enggak ketika kita input 2 kali 2 sama dengan 4. Nah, sudah valid belum? Kalau sudah valid baru boleh pakai aplikasi tersebut gitu. Nah, itu validitas sama reliabilitas. Anda baca konsepnya, ini Bu ini langsung tunjukin ya. Jadi ini SPSS ketika Anda buka langsung ada ini Bu ini sudah input contoh beberapa ya, contoh beberapa ya. Kemudian ini ada data view-nya di bawah ya. Ini untuk input data. Ini ada variable view-nya untuk mendefinisi ya atribut layanannya ya. Jadi kalau nanti Anda lihat kuesioner Anda ada variable view-nya. Jadi ada umur, ada jenis kelamin dan seterusnya. Itu Bu ini abaikan dulu. Bu ini masuk langsung ke atribut layanannya ya. Saya buka dulu ini ya. Ini kebetulan ya karena Bu ini bergerak di bidang penginapan ya. Penginapan apa namanya? Tadi saya kasih contoh seperti itu. Tapi saya bisa lanjutkan dengan yang MACD ya. Jadi kita kembali lagi misalkan fast service ya yang tadi L2 ya. Fast service apa namanya? Ini nama ini kita isi dengan nama atribut kita untuk harapan ya. Terus kemudian numerik ini langsung muncul otomatis, kita butuh 0 desimal, ini terus ini adalah bagian dari reliability 2 ya. Terus ini menanyakan harapan. Oke. Kemudian Bu ini buat lagi fast service yang untuk persepsi. Keluar langsung otomatis, ini Bu ini definisikan sebagai fast service itu reliability 2 bagian persepsi ya. Kemudian Bu ini tambahkan lagi ya. Misalkan tadi Lion ya, Lion Air itu Bu ini tanya enggak ya atributnya? Oh, atau yang ini kelompoknya Christian yang Shopee ya. Shopee ini apa? Kesesuaian ya. Kesesuaian barang dengan gambar ya, kesesuaian barang gambar gitu ya. Saya singkat, ini adalah harapan 0. Ini masuk ke kesesuaian gambar. Janji. Itu dimensi apa ya? Lebih cocok ke reliability atau assurance? Jaminan. Ya. Let's say reliability ya. Harapan. Kemudian satunya lagi kesesuaian barang gambar. Ya, begitu ya guys, persepsi. Ini masuk ke reliability 3 untuk yang persepsi. Jadi kalau Anda lihat di tampilan tempat Bu ini, itu berarti ada 3 atribut layanan ya. Atribut layanan yang pertama
reliability 1, atribut layanan yang kedua, atribut layanan yang ketiga, terus atribut layanan yang keempat. Sorry, jadi ada 4 atribut layanan, ya. So we have di sini 4 atribut layanan yang terpisah menjadi 4 harapan dan 4 persepsi, ya, datanya, ya. Jadi kalau Anda nanti harus membuat 10 atribut layanan, ngumpulin dari 30 responden, ya. Nah, setelah ini kita ke variable view-nya sudah selesai, kita ke data view. Sudah jelas sampai di sini? Oke, Bu, ini ke data view ya. Nah, ini fast service harapan tadi, misalkan Sarah 554. Saya tanya 10 orang ya. Ya, Anda teruskanlah ke 30 ya. Bu, ini tanya 10 orang. Anda harus minimum 30. Got it? Ya, ini harapannya. Kalau persepsinya tadi Bu ini ikuti yang Sarah. Ya, ada yang 2, ada yang 4. Ya, input. 42. Ini angkanya dari skala Likert ya. Kesesuaian barang dengan gambar ya. Tadi yang disinggung oleh Leonardo gitu. Harapannya semua berharap barang dan gambar itu jelas karena tadi Felix juga menyebutkan kalau di MACD juga seperti itu ya harapannya 4545 gitu. Kemudian kalau di Shopee ya cukup bagus ya. Oh, cukup bagus. Oh, persepsinya bagus kok, Bu. Ya, 445. Aku kadang dapatnya bagus banget gitu. 445. Seperti itu, guys. Ya. Oke. Nah, sekarang Bu ini akan menunjukkan cara menguji reliabilitas ya. Jadi, menguji validitas dan reliabilitas terpisah ya, harapan-harapan sendiri, persepsi-persepsi sendiri. Jadi, berikut ini Bu ini akan menunjukkan cara menguji validitas dan reliabilitas untuk harapan. Ya. Jadi kalau dia sudah valid dan reliabilitas data baru boleh dipakai. Analisis, kemudian scare, ini ya, kemudian reliability analysis. Ya. Kita masukkan aja harapan, semua yang harapan. Ya, ada tulisannya harapan. Salah ini. Persepsinya saya kembaliin. Satu-satu. Harapan. Oke, 4 ya. Terus klik oke. Nanti kalau punya Anda ada 10 minimum. Oke. Nah, ini keluarnya seperti ini. Outputnya akan keluar di Windows yang lain. Ya, outputnya akan keluar di Windows yang lain. Konfirmasi please. Apakah Anda Windows-nya sudah berpindah ke Windows Output? Sudah, Bu. Udah ya. Jadi nanti yang dilihat, oke. Bu ini kembali dulu ke sini ya. Bu ini lupa centang. Analyze, scare, reliability analysis setelah dipilih 4 ini, centang ini. Scare dan scare if item deleted. Continue. Oke. Ya. Jadi yang dilihat ini. Ini menunjukkan reliability-nya. Ya, reliability-nya Bu ini rendah ya. Ini minimum 60%, 0,6. Ya, jadi ini 0,420 di bawah 0,6. Jadi tidak reliable ya. Alat ukurnya kuesioner kita tidak andal, tidak bisa diandalkan ya. Kemudian untuk melihat validitasnya lihat angka ini, CITC ya. Validitas CITC-nya harus di atas ya, CITC-nya harus di atas angka tertentu. Ya, nanti Bu ini tunjukkan. Ini keempat data semua, jadi ini keempat AR tersebut. CITC-nya harus di atas. Kita lihat, Bu ini sekarang akan berpindah ke screen-nya pengujian validitas sama reliabilitas. Tadi data saya kan 10. Ya, jadi untuk menunjukkan validitas itu kita lihat angkanya di sini. Ya, kita pakai yang mohon maaf Anda yang dari prodi lain ya, kita pakai skala tingkat kesalahan 5% ya, tingkat kesalahan paling besar 5%. Ya, karena kita melakukan pengujian, jadi pengujian itu pasti ada error-nya ya. Tingkat kesalahan 5% kita pakai yang paling besar ya, tingkat kesalahan paling ini. Terus data kita 10 ya. Jadi kita pakai lihat angkanya di sini tuh responden dikurangi 2 ya. Kalau tadi Bu ini 10, maka Bu ini lihat yang 8 yang ini. 0,4
54. Ya, terlalu kecil. Ini besarin dulu ya. Ini ya guys. Coretan Bu ini nggak tak hapus dulu. Jadi kita ini ya 5, ini 5,5,49 ini ya. Jadi kalau nanti Anda pakai 30 responden, Anda lihatnya yang angka 28 ya, 28. Kecilin dulu. 28 ya. Jadi tadi 0,54 ya. Kembali lagi ke sini. Ya, jadi CITC-nya harus di atas 0,54 sekian. Bu ini cuma satu, yang ini RR2. Yang lainnya tidak valid, ini tidak valid. Ini harus dibuang. Atau apa namanya? Kalau tidak valid itu berarti customer tidak mengerti ya. Customer tidak mengerti. Customer tidak mengerti, permisi ya Bu ini minta waktunya 5 menit lagi ya. Customer tidak mengerti pertanyaan Anda. Nah, tapi guys, kenapa punya Bu ini nggak valid dan nggak reliability? Karena datanya sedikit. Makanya kalian diminta untuk menyebarkan 30. Ya, karena biasanya 30 itu mewakili data yang lebih banyak. Semakin banyak, semakin baik. Karena responden sudah seharusnya di pengujian apapun itu semakin banyak subjek eksperimennya semakin bagus. Contoh, misalkan kita mau mengukur vaksin ini bahaya atau tidak, ya kan? Waktu diuji coba semakin banyak yang responden yang sukarela, maka hasil vaksin menimbulkan KIPI atau tidak itu kan semakin akurat ya, semakin valid dan reliabilitas ya. Sehingga karena cuma 10 responden itulah yang mengakibatkan tadi tidak valid dan tidak reliable ya. Jadi Anda harus memastikan ini di atas 0,6 atau ini harus valid dulu. Kalau tidak valid, maka atribut tersebut harus dibuang ya. Mudah-mudahan valid dan reliabilitas itu yang harus Anda tunjukkan di dalam salah satu bagian dari proyek Anda. Bu Yeni berharap pertemuan berikutnya setelah liburan, you already have this ya, pengujian validitas dan reliabilitas. Oke guys? Oke. Kemudian target berikutnya adalah kembali lagi target berikutnya adalah kita menghitung gap ya. Contoh Bu ini mau ngitung gap fast service antara harapan dan persepsi ya. Jadi kalau Anda bisa ngitung manual, sebenarnya ini dihitung rata-ratanya ini, kemudian dihitung rata-ratanya ini, kemudian dikurangi gitu kan. Langsung kan dikurangi gitu. Nah, kalau namanya software ya dia membantu kita kan seperti itu ya. Jadi ini kita nggak perlu hitung ya, kita langsung. Ini berikutnya akan menunjukkan cara menghitung gap ya, gap 5 dengan cepat ya. Analyze, compare mean, kita mau membandingkan rata-rata antara harapan dan persepsi, kita menggunakan pair. Karena setiap orang kita tanyain harapanmu apa, persepsimu apa gitu. Orang yang sama ya, jadi kita menggunakan pair. Klik. Pasangan yang pertama kita gunakan persepsi dikurangi harapan ya, RR1. Ini RR1 persepsi, shift, persepsi sama harapan, Bu ini masukkan ya. Balik dulu, Bu ini mau yang persepsi dulu. Persepsi, kemudian dikurangi harapan. Ini apa namanya? R yang pertama ya. R yang kedua persepsinya T, ini kita masukkan harapan. Persepsi yang berikutnya adalah persepsi RR2, kemudian harapan RR2. Yang ini persepsi RR3, dan harapan RR3. Nah, Anda lihat ya, di sini pastikan ininya sama ya, atributnya sama ya. Yang di sini persepsi dikurangi harapan ya, seperti itu guys. Kemudian langsung oke. Ya, keluarnya gini. Langsung dihitung loh guys. Ya. Jadi kita coba lihat AR2 apa atribut fast service yang dikatakan yang kita jadikan contoh ya. Yang ini ya.
tadi apa ya, RR2 ini ya, nah atau whatever lah seperti itu. Ya, ini menunjukkan nilai rata-ratanya. Ini menunjukkan nilai rata-ratanya dari persepsi, ini menunjukkan nilai rata-ratanya dari ekspektasi ya. Terus kemudian kita coba fokus ke ini ya. Nah, jadi ini ada 4 atribut 1 sampai 4 ya. Kemudian ini adalah gap-nya ya. Ini adalah gap 5-nya. Gap 5-nya, kemudian ini adalah uji statistiknya ya, uji statistiknya. Jadi kita nggak usah lah bahas sampai uji statistik ya. Jadi yang dilihat gap 5 ini. Oh, wah, gap yang terbesar di sini nih. Ya, kalau yang ini hampir 0 nggak ada. Ya. Jadi yang dipilih itu adalah yang gap 5 signifikan secara statistik ya. Jadi dipilih yang dinamakan gap negatif yang signifikan adalah kalau nilai ini di bawah alfa 5%. Jadi ini signifikan, ini signifikan, ini signifikan, ini tidak. Jadi gap-nya tidak signifikan, artinya tidak relevan ya. Jadi selisihnya terlalu kecil ya, selisih antara persepsi dan ekspektasi terlalu kecil sehingga tidak signifikan ya. Jadi tidak dianggap gitu. Nah, kalau ini selisihnya signifikan ya, apalagi yang PR3 ini, yang RR2. Sehingga nanti ini gap 5 ini akan dikalikan lagi skor kepuasan dan tingkat kepentingan untuk mendapatkan skor kepuasan, kemudian dikalikan lagi atributnya itu menjadi bobotnya dari what yang mau kita perbaiki. Oke guys, ya itu untuk hari ini. Sebelum kita akhiri, nanti Bu Yeni akan coba post di linknya ya untuk di ULS ya, beserta link dari softwarenya. So, apa ekspektasi kita untuk Anda? Ya, this one. Bu Yeni kembali lagi ke sini ya. Form sudah disediakan, kuesioner sudah disebarkan ke 30 responden, kemudian analisis validitas dan reliabilitas sudah dilakukan serta hitung gap. Itu yang Bu Yeni minta Anda report minggu depan ya. Bu Yeni akan random, bukan minggu depan, perkuliahan berikutnya setelah Lebaran ya. Itu saja dari Bu Yeni.